Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Putri Al-Zahra dengan NIM 452409127. Saya dari mahasiswa Universitas Bosowa. Baik, di video kali ini saya akan membawakan materi tentang menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Materi yang pertama yaitu religius. Nilai-nilai religius merupakan salah satu nilai yang terpenting bagi kehidupan manusia. Seluruh kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dalam diri masing-masing. Ketika mahasiswa memiliki nilai religius tinggi, maka mereka akan mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Penguatan nilai-nilai religius dapat ditanamkan pada mahasiswa, dan jika memasuki masa mahasiswa, maka harus dilakukan penguatan pada nilai-nilai religiusitas. Dan ada pun beberapa cara untuk menjadi mahasiswa religius. Yang pertama, melaksanakan ibadah dengan tepat waktu. Pastikan menjalankan kewajiban ibadah harian sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tidak hanya beribadah ketika sedang dalam masalah, tetapi menjadikan bagian dari kebiasaan. Contohnya, sholat 5 waktu bagi yang muslim, doa dan ibadah mingguan bagi umat Kristen, atau meditasi bagi agama tertentu. Yang kedua, yaitu mengintegrasikan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik kepada orang lain seperti membantu teman yang kesulitan tanpa pamrih, menghindari perilaku tercela seperti berbohong, menyontek, dan menunda-nunda tugas, bersikap sopan dan hormat terhadap dosen, teman, dan staf kampus. Contohnya, meminta izin dan mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan dari orang lain. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan keagamaan di kampus. Bergabung dengan organisasi atau komunitas keagamaan yang ada di dalam kampus. Mengikuti kajian, seminar, atau diskusi keagamaan untuk memperdalam pemahaman spiritual. Berprestasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau aksi peduli bersama komunitas agama. Contohnya, mengikuti kajian kampus atau misa bersama mahasiswa. Yang keempat, menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Berusaha untuk memahami dan menghargai keyakinan orang lain. Tidak memaksakan keyakinan sendiri pada orang lain atau merendahkan agama lain. Contohnya, tidak membuat komentar negatif tentang ibadah agama lain. Yang kelima, memperdalam pemahaman agama. Membaca kitab suci dan literatur yang relevan dengan agama masing-masing. Berdiskusi dengan tokoh agama atau teman yang lebih paham untuk mendapatkan penjelasan tentang ajaran tertentu. Contohnya, mengikuti kajian tafsir Al-Quran atau belajar etika dan moral agama dari sumber yang terpercaya. Yang kedua ada berperilaku jujur. Kejujuran adalah sikap berkata dan bertindak sesuai fakta serta tidak menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi. Dan ada pun beberapa cara untuk menjadi mahasiswa yang jujur, seperti mengerjakan tugas atau ujian dengan usaha sendiri dan tidak mengambil dari punya orang lain tanpa izin. Jika menggunakan referensi, selalu mencantumkan sumber dengan benar dan sesuai aturan.
menghindari tindakan contekan, bekerja sama dengan ilegal saat ujian, atau memalsukan data penelitian. Yang kedua, berani mengakui kesalahan. Jika melakukan kesalahan, jujur untuk mengakuinya dan tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Tidak menyalahkan orang lain atau mencari alasan untuk lari dari tanggung jawab. Yang ketiga, menghindari manipulasi data dan informasi. Dalam penelitian atau tugas, laporkan data dengan apa adanya meskipun hasil tidak sesuai ekspektasi. Jangan membuat atau memalsukan informasi demi mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat, menjadi dapat dipercaya oleh orang lain. Jaga komitmen dan janji yang telah dibuat, baik dengan dosen, teman, maupun orang lain. Tidak menipu atau mempermainkan kepercayaan orang lain. Dengan berusaha menjadi mahasiswa yang jujur, tidak hanya akan meraih kesuksesan akademik dengan cara yang benar, tetapi juga menjadi pribadi yang dihormati dan dipercayai dalam kehidupan sosial dan profesional. Dan materi yang ketiga ada bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban dengan baik dan menerima konsekuensi atas keputusan atau tindakan yang diambil, baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Tanggung jawab melibatkan komitmen terhadap tugas dan peran, serta keinginan untuk menepati janji dan mengatasi masalah dengan kebijakan. Bertanggung jawab berarti kesadaran untuk menjalankan kewajiban. Tanggung jawab mencakup komitmen terhadap diri sendiri dan orang lain, baik dalam kehidupan pribadi, akademik, maupun sosial. Adapun cara menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami dan melaksanakan kewajiban dengan baik, seperti mengetahui apa saja kewajiban dan peran yang dimiliki sebagai mahasiswa, anggota keluarga, maupun bagian dari masyarakat. Melakukan tugas dan pekerjaan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah menjadi tanggung jawab. Yang kedua, berani mengakui dan memperbaiki kesalahan. Jika melakukan kesalahan, berani mengakuinya dan mencari cara untuk memperbaiki. Tidak menyalahkan orang lain atau mencari-cari alasan untuk lari dari kesalahan. Yang ketiga, menghormati janji dan komitmen. Berusaha untuk menepati janji dan komitmen yang sudah dibuat. Jika tidak bisa memenuhi janji, segera berikan penjelasan dan cari solusi. Tidak menganggap remeh janji kecil, karena konsisten dalam hal kecil melatih tanggung jawab dalam hal besar. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu mampu mengontrol diri dalam memilih tindakan yang bermanfaat bagi masa depan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta tidak menggantungkan hidup sepenuhnya kepada orang lain. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, seperti memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, peduli terhadap masalah sosial di sekitar, dan bersedia membantu sesuai kemampuan. Yang ketujuh, siap menerima konsekuensi dan tindakan, seperti paham bahwa setiap keputusan dan tindakan memiliki konsekuensi yang harus diterima, baik positif maupun negatif. Belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi tindakan yang salah di masa depan. Dengan melatih tanggung jawab, seseorang akan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Sikap ini juga membentuk kepribadian yang andal dan dipercaya, yang sangat penting tidak hanya dalam kehidupan akademik dan profesional, tetapi juga dalam hubungan sosial dan keluarga. Dan materi yang terakhir ada disiplin. Disiplin adalah sikap dan kemampuan seseorang untuk mematuhi aturan, norma, atau ketentuan yang tidak ditetapkan baik dalam lingkungan pribadi
maupun sosial. Orang yang disiplin mampu mengontrol diri, mengatur waktu, dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab tanpa harus diawasi oleh orang lain. Contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari adalah datang tepat waktu ke kelas, menyelesaikan tugas tanpa menunda, dan mematuhi aturan lalu lintas. Ada pun ciri-ciri menjadi mahasiswa yang disiplin. Yang pertama, kepatuhan pada aturan, menaati peraturan atau tata tertib di berbagai situasi seperti di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Konsisten dan tepat waktu, menjalankan tugas dan aktivitas sesuai dengan rencana atau jadwal. Mengendalikan diri, mampu menahan diri dari kebiasaan buruk seperti menunda pekerjaan atau melanggar peraturan. Bertanggung jawab, mampu menyelesaikan kewajiban tanpa harus diingatkan atau diawasi. Dan adapun manfaat disiplin. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, pekerjaan atau tugas selesai tepat waktu dan lebih efisien. Yang kedua, membentuk kebiasaan positif, membantu menciptakan pola hidup teratur dan sehat. Yang ketiga, membangun reputasi baik, orang lain disiplin lebih dipercaya dan dihormati oleh lingkungan. Dan yang terakhir, mendukung kesuksesan, disiplin membantu mencapai target atau tujuan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.